saya pangkas langsung dari batang utamanya dan akhirnya tumbuh tunas ke bagian samping ya dulur-dulur, seperti ini. Ini juga sama, saya pangkas di bagian batang utamanya dan muncul 2 tunas di bagian sampingnya. Tunas-tunas itu alhamdulillah membawa daun, bunga, dan buah yang lebih sehat ya. Assalamualaikum dulur-dulur berkebun sadayana, semangat beraktivitas dan sehat selalu. Masya Allah, alhamdulillah kembali lagi bersama saya Teteh dari Kebun Sederhana dulur-dulur. Nah, kali ini saya berada di kebun sederhana lahan terbatas perumahan dulur-dulur. Nah, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya merawat tanaman cabai yang awalnya tidak subur hingga sekarang alhamdulillah bisa kembali berbuah dulur-dulur. Nah, ini di kebun sederhana lahan terbatas perumahan saya menanam 3 pohon cabai. Dulur-dulur, awalnya ini pertumbuhannya itu sangat stagnan dan kurang sehat ya. Nah, beberapa hari sebelum mudik itu saya melakukan pemangkasan total pada pohon cabai ini ya. Seperti yang dulur-dulur ketahui, ini saya pangkas langsung dari batang utamanya dan akhirnya tumbuh tunas ke bagian samping ya dulur-dulur, seperti ini. Ini juga sama, saya pangkas di bagian batang utamanya dan muncul 2 tunas di bagian sampingnya. Begitu juga yang di bagian sebelah sana yang saya tanam di polybag dulur-dulur. Saya pangkas di bagian utamanya dan akhirnya muncul tunas-tunas di bagian sampingnya. Dan tunas-tunas itu alhamdulillah membawa daun, bunga, dan buah yang lebih sehat ya. Karena awalnya ini keriting daunnya, juga menguning ya dulur-dulur. Ini sekarang alhamdulillah sudah mulai maksimal pertumbuhannya, mengeluarkan bunga dan buah yang bagus dulur-dulur. Nah, ini daun-daunnya juga nampak mulai sehat ya, walaupun belum maksimal ya. Ini saya rawat hanya dengan menggunakan POC yang saya buat sendiri dulur-dulur dari kulit buah ya, dan juga sisa air rendaman daging ya dulur-dulur. Nah, ini alhamdulillah dulur-dulur sudah mulai terlihat stabil ya pertumbuhannya. Jadi kalau misalkan dulur-dulur memiliki tanaman cabai yang kurang sehat, jangan langsung dicabut atau diakhiri ya dulur-dulur. Coba untuk dipangkas di bagian pangkal, di bagian pohonnya ya, bukan di bagian pangkalnya, di bagian pohonnya yang kira-kira masih bisa mengeluarkan tunas. Lalu biarkan, insya Allah nanti akan tumbuh tunas-tunas baru seperti ini ya, yang lebih sehat dan membawa bunga juga buah ya dulur-dulur. Nah, ini memang untuk perawatan cabai itu kalau menurut saya sedikit sulit ya kalau memang organik ya, karena organik saya merawatnya secara organik jadi sedikit sulit, tapi alhamdulillah bisa kembali pulih ya dulur-dulur. Sulit pun tidak artinya tidak terlalu mudah ya dulur-dulur, tapi kalau misalkan coba dipelajari dan dipahami, itu alhamdulillah juga bisa membantu tanaman-tanaman cabai untuk pulih ya dulur-dulur. Walaupun saya tidak mengkonsumsi pedas ya dulur-dulur, tapi saya tetap menanam cabai karena banyak orang yang suka cabai ya di tempat tinggal kami ini. Nah dulur-dulur, alhamdulillah ya untuk perawatan tanaman cabainya seperti itu untuk yang berada di kebun sederhana lahan terbatas ya dulur-dulur. Nah, ini sengaja di sekitar tanaman cabai itu saya menanam juga tanaman hias ya, beberapa tanaman hias
supaya membantu mengalihkan perhatian dari hama-hama itu supaya tidak hinggap di cabenya ya, seperti itu ya dulur-dulur. Nah, ini versi saya ya dulur-dulur. Semua tanaman yang berada di kebun sederhana lahan terbatas itu dirawat dengan versi saya sendiri dulur-dulur. Jadi kalaupun ada yang berbeda pandangannya, mohon maaf ya dulur-dulur. Nah, ini selain tanaman cabai, saya juga menanam jambu ya dulur-dulur. Ini jambu merah, alhamdulillah itu besar-besar sekali dulur-dulur. Mungkin beberapa hari lagi sudah bisa dipanen ya. Seperti ini ya dulur-dulur. Ini 2 pohon itu ada 2 jenis. Yang bagian ini adalah jambu kristal, sedangkan yang di bagian atas ini jambu biji merah ya. Ini jambu kristal. Seperti itu ya dulur-dulur untuk perkembangan beberapa tanaman yang ada di kebun sederhana lahan terbatas yang saya rawat di perumahan ya, lahan terbatas perumahan. Karena selain merawat tanaman-tanaman yang berada di kebun sederhana teras rumah, saya pun merawat tanaman-tanaman yang berada di kebun sederhana lahan terbatas. Nah, di sini ada 2 tempat ya, ada di dalam greenhouse dan juga di luar greenhouse. Nah, dulur-dulur sebelum diakhiri ini saya akan menunjukkan ada satu lagi ya yang saya rawat, yaitu lele. Di sini saya memadu-madankan ikan lele dengan tanaman genjer dulur-dulur. Ini saya menanam genjer dan ikan lele ini bersamaan menggunakan drum bekas ya. Ini drum bekas yang dibelah menjadi 2. Nah, sedangkan untuk komposisi di dalamnya ini media tanamnya itu menggunakan tanah ya, tanah terus juga batang pisang dulur-dulur. Jadi ini sama sekali tidak berbau. Dan ini Masya Allah pertumbuhan dari tanaman-tanaman genjernya juga semakin sehat dan subur dulur-dulur. Ini saya menanam tanaman genjer ini berawal dari satu indukan saja. Alhamdulillah jadi sebanyak ini dulur-dulur. Nah, ini di dalam sini juga ada 40 ikan lele dulur-dulur. Ini Masya Allah, semoga ini bisa tumbuh bersamaan ya ikan lelenya. Mungkin sekitar 3 bulan sudah bisa dipanen. Dan tanaman genjernya juga bisa dipanen. Seperti itu ya dulur-dulur. Ini memang sengaja untuk lahan terbatas ini, walaupun sangat sempit lahannya terbatas, tapi ditanami dengan berbagai jenis tanaman ya. Karena ini sangat bermanfaat sekali untuk banyak orang dulur-dulur. Ini memanfaatkan lingkungan sekitar perumahan ya, supaya lebih asri, hijau, dan tentunya lebih bermanfaat ya dulur-dulur untuk banyak orang. Seperti itu ya, semoga ini bisa diambil pelajarannya ya dulur-dulur. Semangat terus untuk menjaga alam, merawat kehidupan, memberi manfaat dan menghasilkan. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan tentunya semangat berkebun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.